Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razli Studio. Kembali lagi bersama Rajli Studio. Bagi Anda yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome teman YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Dan pada hari ini sebenarnya saya tidak buat video reaction hari ini. Saya ingin membuat klarifikasi berkaitan dengan sepak bola AFC U17 2022 guys. Kalau kita melihat pada ketika ini, perlawanan sepak bola sedang berlaku di beberapa tempat. Dan sekarang ini kita lebih menjurus kepada perbincangan yang berlaku di grup B guys. Yang mana grup B ini sekarang ini berlangsung di Bogor. Dan kalau kita melihat Piala AFC ini U17 yang melibatkan 10 kumpulan dengan 44 negara terlibat dalam pertandingan ini guys. Kalau kita melihat seperti selalu, negara manakah yang berada di grup E? Grup E diketuai oleh Japan, Jordan, Turkmenistan, Syria, dan Philippines. Dan kedudukan terkini Jepun telah pun melayakkan diri guys. Oke, bagi grup B yang berlangsung di Bogor di Indonesia guys, terdiri daripada Indonesia, Malaysia, UAE, Guam, dan Palestina. Dan dalam kedudukan yang terkini, Indonesia berada di tempat yang teratas diikuti oleh Malaysia guys. Dan untuk grup B ini, inilah yang menjadi topik perbualan hangat pada ketika ini. Siapakah yang bakal menjuarai grup B ini guys, sama ada Indonesia ataupun Malaysia. Dan pertemuan paling bersejarah akan berlaku pada esok hari, yang mana Indonesia akan bertemu dengan Malaysia guys. Yang berlaku pada jam 8 waktu Indonesia Barat guys, berlangsung di Bogor guys, Indonesia. Oke, kalau kita sebelum itu kita tahu dulu, kita pergi ke grup C dulu. Oke, grup C yang terlibat adalah Qatar, Oman, Irak, Bahrain, dan Lebanon. Dan hampir pasti Qatar melayakkan diri ke peringkat yang seterusnya. Untuk grup D terdiri daripada Saudi Arabia, India, Kuwait, Myanmar, dan juga Maldives. Dan di sini masih lagi berlaku persaingan hebat antara Saudi Arabia dan juga India guys. Kalau kita melihat di grup E, yang terlibat adalah Yemen, Bangladesh, Singapura, dan Bhutan. Dan di sini sebenarnya masih lagi terbuka, namun Yemen dan Bangladesh dalam satu situasi yang agak selesa. Cuma mereka ingin mencari siapakah yang bakal menduduki tempat yang teratas. Tapi dari segi jumlah kutipan, jumlah jaringan, Yemen berada di tempat yang terbaik guys. Kalau kita melihat di grup F, yang terdiri daripada Vietnam, Thailand, Chinese Taipei, dan juga Nepal, nampaknya Vietnam berada di atas dan di bawahnya adalah Thailand. Karena Vietnam kelebihan jaringan dengan timnas Thailand U17 guys. Namun dari segi pungutan mata agak seimbang untuk grup F. Tapi kita melihat nanti pertemuan yang berlaku di antara Vietnam dan juga Thailand guys. Ngopi-ngopi dulu guys. Ini malam kita santai-santai dulu. Kita ingin melihat bagaimana situasinya yang berlaku pada ketika ini. Kita ke grup G yang terdiri daripada Australia, China, Kamboja, dan juga Northern Maria. Untuk grup G ini kelihatannya Australia
mendominasi. Namun China dan juga Australia berkongsi mata, namun kelebihan jaringan pasukan Australia. Tapi dari segi pungutan mata masih lagi terbuka. Kemungkinan China boleh overtake kedudukan Australia, ataupun Australia boleh mengekalkan kedudukannya, guys. Untuk grup H pun sama, kedudukan lebih kurang sama. Cuma yang menjadi pasukan yang dibelasah di grup H adalah, sebelum itu pasukan ini terdiri daripada Afghanistan, Tajikistan, Mongolia, dan juga Timur Leste. Dan nampaknya Timur Leste belum lagi pernah mendapat kemenangan dan tidak pernah mendapat jaringan, guys, dalam sebarang perlawanan. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, Afghanistan berada di paling atas dan tempat kedua Tajikistan. Kalau di grup I terdiri daripada Iran, Laos, Kazakhstan, dan juga Hong Kong. Dan di grup H ini nampak ada sedikit ada sedikit dia punya perbedaan dengan grup-grup yang lain, karena grup ini telah pun dikuasai oleh Iran, guys, dengan markah yang agak tinggi berbanding dengan pasukan yang lain. Kalau kita ke grup J pun sama, pasukan ini dikuasai oleh Uzbekistan. Walaupun di sini ada South of Korea, itu Korea Utara, Brunei, dan juga Sri Lanka. Dan kalau kita melihat dari segi kutipan mata, mungkin Uzbekistan akan ke atas dan Korea tempat yang kedua, guys. Oke, kalau kita bicara grup yang B, guys, sekarang ini kita lebih berbicara di grup B, yang mana kalau kita melihat sepanjang laga ini Palestina belum lagi pernah menang untuk bertemu dengan mana-mana pasukan. Untuk Guam seri sekali, kalah berkali-kali. Tapi kalau kita melihat Guam ini dia seri dengan Malaysia, guys. Lepas itu UAE. UAE ini dia menang 2 kali. Menang dengan Guam, menang dengan Palestina. Kalah 2 kali. Kalah dengan Indonesia, kalah dengan Malaysia. Dan Indonesia di tempat yang teratas untuk kutipan marka terkumpul. Malaysia tempat yang kedua karena seri dengan Guam, guys. Itu yang menyebabkan Malaysia seri. Namun sekiranya kalau kita melihat dari segi kutipan mata, andainya Indonesia menang bertemu dengan Malaysia, secara otomatis Indonesia akan mendapat kelebihan marka, guys, dengan Malaysia. Kalau ikut jadwal ini, Indonesia mempunyai 9 poin, Malaysia 7, perbezaan 2 poin, guys. Sekiranya Indonesia menang, Indonesia akan memiliki marka sebanyak 9, 10, 12 mata, guys, 12 mata. Dan Malaysia kekal dengan 7. Sekiranya seri, Indonesia tetap menang. Jadi dalam soal ini Malaysia tidak boleh, kalau dia mau ke atas, dia tidak boleh seri, dia wajib menang supaya dapat mengatasi marka terkumpul dengan Indonesia. Kalau Malaysia menang, Malaysia akan dapat marka 10, Indonesia 9, kelebihan 1 mata. Tapi kalau hanya mampu seri dengan Indonesia, maka Indonesia tetap ranking paling atas, guys. Bermakna tugas berat kepada Malaysia untuk memastikan kemenangan sekurang-kurangnya kelebihan satu jaringan kepada Indonesia. Tapi Indonesia dia hanya perlu seri dengan Malaysia untuk memastikan dia di tempat yang teratas, guys, dalam grup B. Daripada saya, kalau kita melihat secara keseluruhan dalam perlawanan sebelum ini, rekod-rekod perlawanan yang dibuat oleh Indonesia, sebagai contoh, Indonesia telah pun membelasah pasukan Guam dengan jaringan yang sungguh besar, guys, dengan 14-0. Malaysia dan Guam hanya mampu dengan seri 1 sama. Oke, kalau kita melihat Indonesia menentang Palestina, Indonesia dapat 2 jaringan
Palestina dapat 0. Cuma apabila Malaysia berlawan dengan Palestina, Malaysia 4, Palestina 0. Di sini ada sedikit dia punya kontra sedikit guys, berbanding dengan antara Guam dan juga Palestina. Namun kalau kita melihat keputusan perlawanan antara Indonesia dan Guam memang jauh berbeda guys dengan apa yang Malaysia dapat apabila menentang Guam, hanya mampu seri 1-1 guys. Kalau kita melihat dengan apabila Indonesia berlawan UAE dengan keputusan 3-2, Malaysia keputusan 4-3 guys. Kalau kita melihat secara keseluruhan lebih kurang sama. Cuma dari segi kutipan jumlah gol, Indonesia jauh meninggalkan Malaysia guys. Itu dari segi, kalau kita melihat dari segi jumlah jaringan terkumpul guys. Namun kalau kita melihat dari segi rekod pertemuan, rekod Indonesia lebih baik berbanding rekod Malaysia, kerana sepanjang laga ini berlangsung, Indonesia merupakan pasukan yang belum pernah tewas dan belum pernah seri. Tapi Malaysia tidak pernah tewas, tapi pernah seri sekali. Itu yang menyebabkan kedudukan Malaysia tempat yang kedua. Walaupun Malaysia menang dengan Guam sekalipun, Malaysia tetap tempat yang kedua kerana kelebihan jaringan di timnas Indonesia guys. Jadi untuk keseluruhannya, kalau Malaysia mau menjadi tempat yang teratas, dia perlu menang ke atas Indonesia dengan kelebihan satu jaringan. Tapi kalau Indonesia mau kekal di tempat yang teratas, nggak perlu menang guys. Perlu seri, Indonesia tetap dapat ranking yang teratas dalam grup B. Tapi kalau lagi menang, lagi jauh meninggalkan marka terkumpul dengan Malaysia guys. Apapun, kita ingin melihat apakah yang berlaku pada hari esok guys. Jam 8 waktu Indonesia Barat, jam 7 waktu Malaysia. Apapun, bola itu bulat, tergantung kepada pemain yang beraksi di atas padang bola. Sama ada mereka boleh bermain dengan bagus ataupun mereka dapat menyerap tekanan yang berlaku kerana mahukan kemenangan. Satu perkara pengajaran bagi Malaysia apabila Malaysia bertemu dengan Guam, kerana dia memandang enteng, memandang remeh tentang kemampuan Guam, kerana melihat Palestina pun membelasa Guam, Indonesia pun membelasa besar Guam. Tapi apakah daya, Malaysia tidak ikut jejak seperti mana yang dibuat oleh Palestina dan juga Indonesia. Hanya mampu seri 1-1. Dan bagi timnas Indonesia U17, pasukan ini tidak boleh terlalu berpuas hati. Mesti terus konsisten dengan prestasi supaya dapat mempamerkan persembahan yang luar biasa guys. Apapun percaya, apapun keputusan nanti pada esok malam, kita tetap bersaudara. Tidak ada pertelingkahan antara kita. Jangan ada dusta antara kita. Waduh. Dan yang saya harapkan permainan itu berlangsung dengan keadaan yang adil dan saksama. Yang paling penting tidak berlakunya kekerasan. Penonton pun tiada. Bermakna mereka mesti membangkitkan sendiri energi yang mereka ada guys. Kalau ada penonton, maka secara otomatis energi mereka terbangkit secara otomatis dengan sorakan penonton. Tapi kali ini dengan tiada penonton, maka pemain sendirilah yang perlu membangkitkan energinya beraksi di atas padang bola guys. Menurut Anda, siapa yang menang? Sama ada Malaysia ataupun Indonesia?
hanya Anda yang tahu apakah yang Anda pikirkan pada ketika ini. Menurut ramalan daripada Jamal, daripada mengikut ramalannya dalam patuh yang kuno punya guys, dia mengatakan bahwa laluan Indonesia untuk menang itu mudah guys, tapi itu ramalan. Kita tidak tahu apa yang berlaku pada situasi yang sebenar. Menurut Anda, siapa menang guys? Oke guys, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.